Malam itu sunyi, kabut turun lebih awal dari biasanya. Di ujung pemakaman desa Karangsari, seorang pria tua bernama Pak Salim masih mencangkul tanah basah. Sudah puluhan tahun dia menjadi tukang gali kubur. Tak ada yang seberani dia menggali liang lahat saat malam hari. Tapi malam ini terasa berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya sunyi dan aroma bunga kenanga yang menyengat. Pak Salim berhenti sejenak, menatap lubang yang tinggal setengah lagi. Lalu, ia melihat sekilas bayangan hitam di balik pohon Kamboja. Namun saat ia menoleh, tidak ada apa-apa, hanya nisan tua dan gundukan tanah yang diam membisu. Cangkulnya kembali diayun, dan tiba-tiba buk, ada yang mengganjal di dalam tanah. Bukan batu, tapi benda keras dan bulat. Dengan tangan bergetar, Pak Salim menyibak tanah itu dan mendapati sebuah tengkorak manusia menatap langsung ke arahnya, seolah sudah menunggu sejak lama. Pak Salim terpaku. Matanya tak berkedip menatap tengkorak itu, penuh lumpur dan berlumut. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tengkorak itu terasa seperti menatap balik ke arahnya. Pelan-pelan ia menjauh, namun tanah di sekelilingnya seperti berubah. Lembek, lengket, seolah-olah menarik kakinya ke dalam. Pak Salim mencoba melangkah, tapi tiba-tiba suara berat terdengar di belakangnya. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang, tapi suara nafas panjang dan dalam. Seperti makhluk yang baru bangun dari tidur panjang. Dia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi tengkorak itu sudah tidak berada di dalam lubang. Pak Salim panik. Ia menoleh ke kanan dan mendapati sesuatu berdiri di ujung pemakaman. Sosok hitam, tinggi besar, dengan wajah menyerupai tengkorak yang tadi ia gali. Makhluk itu tidak bergerak, tapi suara di telinganya berbisik lirih. "Jangan kau tutup aku lagi." Sejak malam itu, Pak Salim berubah. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab seperti kurang tidur. Setiap malam, ia merasakan sesuatu mengawasinya dari kegelapan. Suara nafas berat itu masih sering terdengar. Di balik pintu rumahnya, di bawah jendela kamar, bahkan di halaman belakang. Kadang suara itu berubah jadi tawa yang menusuk tulang. Tetangga mulai menghindarinya. Mereka bilang Pak Salim sering berbicara sendiri, menatap kosong ke arah kuburan. Beberapa orang mengaku melihat sosok hitam besar dengan wajah tengkorak di sekitar makam desa. Pak Salim berusaha mengabaikan semua itu. Ia tetap bekerja menggali kubur setiap malam. Namun malam berikutnya ia tidak kembali pulang. Malam itu, Pak Salim pergi seperti biasa menuju pemakaman. Namun, pagi datang dan ia tak kunjung pulang. Warga desa mulai mencari. Mereka menyusuri jalan setapak menuju pemakaman, memanggil namanya dengan suara bergetar. Di dekat liang lahat yang terakhir digali, mereka menemukan cangkul yang tergeletak dan tanah yang baru saja tergali kembali. Tapi Pak Salim tidak ada di manapun, seolah dia lenyap di telan bumi. Semenjak saat itu, suara-suara aneh sering terdengar di pemakaman. Terkadang suara cangkul berdentang tanpa ada yang menggali, dan bayangan hitam besar terus muncul di kejauhan. Beberapa hari setelah hilangnya Pak Salim, warga desa mulai merasakan hal aneh. Malam-malam di sekitar pemakaman jadi penuh bisikan. Bisikan itu datang dari dalam liang lahat yang baru digali. Suara-suara lirih nyaris tak terdengar, tapi membuat bulu kuduk berdiri. "Mengapa kau tinggalkan aku? Jangan biarkan aku sendiri." Orang-orang takut mendekat. Mereka percaya arwah Pak Salim terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain, terikat pada kubur yang tak selesai. Dan setiap malam Jumat Kliwon di pemakaman itu terdengar suara cangkul menggali tanah, meski tidak ada satupun manusia yang berada di sana. Warga desa semakin gelisah. Setiap malam cahaya samar berkelebat di sekitar liang lahat yang digali Pak Salim. Kadang terdengar suara tangisan wanita, kadang suara tawa anak-anak kecil. Beberapa orang yang nekat mendekat mengaku melihat sosok hitam besar berwajah tengkorak. Matanya merah menyala, menatap dengan dingin. Pohon Kamboja di samping liang lahat mulai mengering. Daun-daunnya rontok walau musim belum berganti. Udara di pemakaman jadi semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Pak Hasan, kepala desa,
memutuskan untuk mengadakan ritual agar arwah Pak Salim bisa tenang. Namun ritual itu justru membuka pintu bagi sesuatu yang lebih gelap. Pada malam ritual, seluruh warga berkumpul di pemakaman. Dukun kampung membawa sesaji, lilin dan dupa yang harum. Suasana hening, penuh ketegangan. Doa-doa dipanjatkan, harapan agar arwah Pak Salim segera tenang. Namun, ketika dukun mulai membaca mantra, angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan lilin satu persatu. Tiba-tiba, dari dalam liang lahat, muncul suara gemuruh. Tanah bergetar, dan sosok hitam besar muncul menatap tajam ke arah warga. Makhluk itu bukan hanya arwah Pak Salim. Ia adalah penjaga kuburan yang terperangkap, menuntut pengorbanan agar kembali bebas. Warga berhamburan lari, meninggalkan pemakaman yang kini penuh teror. Setelah ritual gagal, teror semakin menjadi-jadi. Setiap malam, warga mendengar suara cangkul berdentang tanpa henti. Bayangan hitam itu selalu muncul, mengawasi dari kejauhan. Rumah-rumah di desa mulai kosong satu persatu. Orang-orang takut menjadi korban berikutnya. Pak Hasan mencoba mencari solusi lain. Ia mendatangi orang pintar di desa tetangga, berharap ada jalan untuk menenangkan arwah yang marah. Namun, jawaban yang didapatnya membuat darahnya dingin. Arwah itu tidak ingin dikubur, tapi juga tidak mau pergi. Satu-satunya cara adalah mengikuti keinginannya, yang tidak pernah diungkapkan sejak dulu. Orang pintar itu berkata dengan suara serak. Arwah tukang gali kubur itu terikat pada sesuatu yang belum selesai. Ia ingin satu hal, pengorbanan jiwa yang tulus. Pak Hasan terkejut. Pengorbanan jiwa? Apa maksudnya? Arwah itu tidak bisa pergi selama ada dendam dan janji yang belum ditepati. Warga desa pun mulai merenung. Apa mungkin Pak Salim memiliki rahasia kelam? Sesuatu yang membuatnya tidak bisa tenang, dan kini menjadi makhluk yang menghantui desa. Warga mulai menggali masa lalu Pak Salim. Ternyata ia pernah terlibat perselisihan hebat dengan tetangga yang berujung pada kematian misterius. Konon, ada janji yang belum ditepati antara Pak Salim dan arwah tetangga itu. Sebuah hutang darah yang mengikat jiwanya di dunia. Malam demi malam, rahasia itu semakin jelas. Pak Salim bukan hanya tukang gali kubur biasa, melainkan sosok yang terperangkap dalam lingkaran dendam yang tak berujung. Arwah yang ia gali bukan hanya milik orang lain, tetapi juga bagian dari kisah kelamnya sendiri. Sejak rahasia Pak Salim terbongkar, ketegangan di desa semakin terasa. Setiap malam, angin dingin berhembus lebih kencang. Bayangan hitam makin sering terlihat berkeliaran. Warga mulai menjaga rumah mereka dengan doa dan jimat. Namun, tidak semua merasa aman. Beberapa anak kecil menghilang secara misterius, meninggalkan jejak kaki yang membawa ke arah pemakaman. Ketakutan semakin merayap di setiap sudut desa. Siapa yang berani menghadapi makhluk yang belum pernah pulang itu? Apakah ada yang sanggup menuntaskan dendam arwah yang tersiksa? Desa Karangsari semakin mencekam. Anak-anak mulai menghilang satu persatu tanpa jejak. Warga panik dan mulai mengunci pintu rumah mereka. Konon, anak-anak itu dibawa oleh sosok hitam berwajah tengkorak. Mereka dibawa ke dalam liang lahat yang tak pernah tertutup rapat. Pak Hasan berusaha mencari anak-anak itu, tetapi hanya menemukan jejak kaki yang berakhir di pemakaman. Warga percaya anak-anak itu menjadi korban pengorbanan arwah Pak Salim, agar ia bisa bebas dari jeratan dendamnya. Pak Hasan bersama beberapa warga pemberani memasuki pemakaman. Mereka membawa obor dan peralatan seadanya, bertekad mencari anak-anak yang hilang. Udara malam terasa semakin dingin. Suara-suara bisikan dan gemerisik daun mengiringi langkah mereka. Bayangan hitam menyambut di setiap sudut. Tiba-tiba dari balik pepohonan terdengar suara tangisan anak kecil. Namun ketika didekati, suara itu menghilang begitu saja. Ketegangan memuncak. Pak Hasan merasa seperti diawasi oleh ratusan mata merah menyala di kegelapan. Mereka belum tahu, malam itu adalah awal dari ujian terberat mereka. Di tengah pekatnya malam, Pak Hasan dan rombongan merasakan ada yang mengikuti. Bukan hanya bayangan biasa, tapi sosok-sosok kecil berwajah pucat.
Mata mereka merah menyala, menatap tanpa berkedip. Langkah mereka seperti melayang, tidak menginjak tanah. Pak Hasan mencoba membacakan doa pelindung, tapi suara-suara aneh membalas, mengisi udara dengan teriakan mengerikan. Ketegangan berubah menjadi kepanikan. Mereka berlari keluar dari pemakaman, meninggalkan suara tangisan dan tawa gaib. Malam itu, desa Karangsari terasa lebih sunyi, tapi ketakutan tetap mengintai. Pak Hasan teringat kembali akan janji lama antara Pak Salim dan arwah tetangga yang meninggal. Janji yang terlupakan dan kini menjadi kutukan. Arwah itu menuntut keadilan dan pengakuan. Namun, selama ini warga desa tak pernah tahu. Rahasia itu tersembunyi dalam bisikan malam dan suara langkah di tanah basah. Pak Hasan sadar, untuk mengakhiri teror ini, ia harus mencari tahu kebenaran di balik janji tersebut sebelum semuanya terlambat. Pak Hasan akhirnya menemukan petunjuk. Di pojok paling tua pemakaman ada satu makam tanpa nisan. Tanahnya repak dan tak pernah disentuh doa. Menurut catatan lama, itu makam milik Dharma, tetangga Pak Salim yang meninggal secara misterius 20 tahun lalu. Konon, Dharma pernah berseteru hebat dengan Pak Salim. Ia dituduh mencuri, tapi tak pernah terbukti. Beberapa hari kemudian, Dharma ditemukan meninggal dan diam-diam dikubur tanpa upacara, tanpa permintaan maaf. Kini makam itu terasa hidup. Angin tak pernah berhenti di sekelilingnya, dan suara lirih terus terdengar dari dalam. Pak Hasan mengajak warga untuk berkumpul di makam Dharma. Ia mengusulkan agar doa bersama dilakukan, agar arwah Dharma mendapatkan haknya, dan dendamnya mereda. Namun saat mulut mereka mulai membaca doa, semua tiba-tiba terdiam. Tenggorokan mereka tercekat, seperti dicekik oleh udara tak kasat mata. Lidah terasa keluh, dan mata mereka melihat hal yang tak masuk akal. Bayangan tubuh Dharma berdiri di balik pohon tua, menatap dengan wajah separuh hancur, dan mulut yang bergerak tanpa suara. Arwah itu belum siap dimaafkan. Ia ingin keadilan, bukan sekadar doa. Malam itu, Pak Hasan bermimpi aneh. Ia berjalan di pemakaman, tapi semua makam terbuka. Dari dalamnya mayat-mayat duduk, menatapnya tanpa mata. Salah satu dari mereka adalah Dharma. Dengan suara berat dan parau, ia berkata, "Aku tidak mati karena takdir, aku dikubur hidup-hidup oleh orang yang kau anggap berjasa." Pak Hasan terbangun dengan tubuh dingin dan gemetar. Keringat membasahi punggungnya. Mimpi itu terasa nyata dan ia tahu. Dharma ingin dunia tahu siapa pembunuhnya yang sebenarnya. Keesokan paginya, Pak Hasan kembali ke makam Dharma. Kali ini sendirian dengan tekad untuk menggali kebenaran. Saat cangkul pertama menghantam tanah, hembusan angin dingin menyapu tengkuknya, dan bisikan lirih mulai terdengar. Seperti banyak suara yang berbicara sekaligus, mengucapkan satu nama, Salim, Salim. Setiap tanah yang tersingkap membawa bau busuk yang menusuk. Namun Pak Hasan terus menggali, hingga akhirnya ia menemukan sehelai kain kafan kotor dengan noda darah kering, dan sebuah kalung milik Pak Salim yang tak seharusnya ada di sana. Pak Hasan menggenggam kalung itu dengan gemetar. Dalam hati, ia yakin Pak Salim adalah pelaku sebenarnya. Bukan hanya tukang gali kubur, tapi juga pembunuh. Malam harinya, ia kembali bermimpi. Kali ini, Dharma muncul lebih dekat. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, tapi mulutnya jelas berkata, "Sampaikan pada mereka bahwa aku tidak pergi karena ajal. Aku dikubur oleh tangan yang pura-pura mendoakan." Pak Hasan terbangun dengan nafas memburu. Kalung itu masih di tangannya. Bau tanah dan darah seolah masih menempel di tubuhnya. Waktu semakin sempit. Arwah itu ingin nama baiknya dipulihkan, dan dosa lama harus dibayar. Pak Hasan memutuskan untuk mengumpulkan warga dengan membawa kalung bukti dan cerita dari mimpi-mimpinya. Ia berdiri di depan mishola, di bawah cahaya remang lampu minyak. Beberapa warga mulai percaya, terutama yang pernah melihat sosok Dharma berdiri di pekuburan. Yang lain masih ragu, namun tak bisa menepis teror yang terus terjadi. Tiba-tiba angin kencang berhembus, menerbangkan debu dan dedaunan ke arah mereka. Seolah bumi membuka mulutnya.
Dan malam itu, arwah yang marah bangkit menuntut keadilan. Di bawah pohon beringin tua yang menjulang di tengah pemakaman, warga berkumpul terpaku dalam ketakutan. Kabut tipis menggantung rendah, dan dari balik asap tipis itu, sosok Dharma muncul perlahan. Tubuhnya koyak, wajahnya pucat membiru, tapi matanya menyala dengan dendam yang dalam. Suara Dharma menggema tanpa mulut bergerak. "Aku tak meminta balas, aku hanya ingin kebenaran. Sampaikan siapa yang menguburku dalam dusta." Pak Hasan dengan tangan gemetar mengangkat kalung milik Pak Salim. Tiba-tiba tanah di bawah pohon retak dan suara tangis dari perut bumi menggema. Seolah arwah-arwah lain pun ikut bersaksi. Malam itu pemakaman bukan sekadar tempat kematian, tapi ruang pengadilan dari dunia tak kasat mata. Tak lama setelah pengadilan arwah di bawah pohon beringin, Pak Salim tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya menggigil hebat meski hari panas terik. Matanya selalu menatap ke sudut kosong, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat. Ia mulai berteriak sendiri di malam hari, menyebut nama Dharma berkali-kali. "Ampuni aku Dharma, jangan tarik aku ke lubang itu." Tubuhnya mengurus cepat, dan di hari ketujuh, Pak Salim ditemukan tak bernyawa, terbaring di samping liang kubur yang belum digali. Warga yakin arwah Dharma sudah membawa keadilan, namun bersamaan itu muncul bisikan baru. Siapa lagi yang punya dosa tersembunyi di desa ini? Hari pemakaman Pak Salim menjadi yang paling sunyi sepanjang sejarah desa. Tak ada azan, tak ada doa, hanya tanah basah dan langit kelabu. Warga menggali liang tanpa semangat. Namun saat jasad Pak Salim hendak diturunkan, suara aneh muncul dari dalam tanah. Suara tertawa kecil, disusul isakan halus seorang pria. Semua yang hadir merinding. Pak Hasan menatap ke dalam lubang dan melihat bayangan tangan menjulur, seolah menjemput. Beberapa warga lari. Yang bertahan hanya bisa berdoa dalam hati, agar ini menjadi akhir dari segala kutukan. Namun malam itu, pohon beringin kembali bergetar, dan suara bisikan baru terdengar. Masih ada yang harus dipanggil pulang. Setiap liang yang digali bisa jadi bukan hanya untuk jasad, tapi juga untuk dosa yang terkubur bersama waktu. Dharma telah menjemput keadilan, tapi kutukan masih menyisakan jejak di setiap malam sunyi, di setiap bayangan di balik pohon beringin. Hati-hati, karena tak semua yang dikubur ingin tetap diam dalam tanah.